keuangan BI, saya kan di LPS dulu, jadi saya tahu suasana seperti apa. Mereka selalu bilang perbankan ample liquidity, tapi bukan di sistem, di BI. Sistemnya kering. Itu yang dinilai sama Milton Friedman. Jadi saya pikir Setuju. itu yang terbaik. Jadi begitu saya pindahkan uang saya di BI, saya punya 425 triliun waktu itu, unused money di bank sentral, saya pindahin 200. Kalau orang pikir kan, udah banyak banget, itu baru separuh. Nyatanya saya masih ada. Dan orang bilang, Purbaya merubah anggaran, harusnya ke DPR dulu, uangnya dipakai itu gimana? Uangnya nggak dipakai. Saya cuma pindahin uang saya dari BI ke perbankan, sudah, titik. Sebenarnya saya nggak mau ngasih syarat apa-apa, pakai aja suka-suka lo, tapi jangan taruh di BI, jangan beli rupiah, udah. Tapi orang-orang kita kan ada prosedur-prosedur yang ini. Even bunganya kalau perlu nol. Even kita ada prosedur-prosedur di mana kalau enggak, nanti kalau saya nolin dipanggil BPK saya. Harus comparable dengan bunga yang saya peroleh di bank sentral. Jadi saya sama dengan bank sentral, itu udah rendah. Cuman waktu itu bunga tinggi, di sini cuma dikasih 3,8%, 4% terus turun ke 3,8. Itu udah nekan bunga di pasar, dan at the same time menambah likuiditas di sistem. Yang kata Friedman tadi itu lebih penting daripada bunga saja. Itu kalau bank tiba-tiba punya uang, dia kan harus menyalurkan. Kalau nggak kan dia bayar saya 3,8%. Rugi dia, 200 kali situ rata-rata, besar kan. Dia akan nyalurin kemana-mana tuh. Ya pertama dia ke interbank market, makanya bank swasta itu terdampak positif. Mereka bunganya akan turun. Kemudian dia pasti akan nyari ke kredit ketika interbank market sudah penuh. Itu yang saya harapkan. Sepertinya udah mulai tumbuh sedikit-sedikit, dan economic activities mulai naik sekarang. Dan yang penting, kita monitor juga gimana respon masyarakat ke kebijakan itu. Saya berhasil apa enggak? Saya ngeliat itu. Saya punya survei kebetulan, survei consumer, bukan punya saya, sekarang punya LPS. Dulu waktu di LPS punya, dan saya pindah ke LPS. Saya lihat gimana consumer confidence-nya dalam 2 bulan terakhir. Dari situ ada komponen yang lain dari survei itu. Indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu bisa dipakai untuk melihat berapa stabil kondisi sosial politik, berapa level dukungan masyarakat ke Presiden Prabowo. Jadi waktu Agustus, September jatuh kan? Juli, Agustus jatuh rendah. September masih di bawah, Oktober udah levelnya udah sama dengan sebelum jatuh. Jadi di waktu September itu level bahaya. Kalau nggak dibetulin itu akan turun ke bawah. Kita akan mengalami kegoncangan sosial politik yang eventually akan menyebabkan pergantian penguasa kita, kira-kira gitu. Tapi sekarang udah balik lagi ke atas. Saya bilang ke Pak Presiden, Pak, keadaan udah stabil. Bapak dalam 2 bulan berhasil mengembalikan confidence masyarakat ke Bapak, dan sekarang mereka amat senang ke kepemimpinan Bapak.